Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas kita. Dan kita memuji nama Tuhan dulu dengan ucapan syukur penuh semangat. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun dalam susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberkati kami dan mengizinkan kami untuk memuji nama-Mu. Biarkan segala pujian yang boleh kami naikkan ke hadirat Tuhan menjadikan pujian yang merdu sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan tetap setia mendampingi kami, memberkati kami. Berkatilah jikalau pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu sebagai dasar kekuatan kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak, kenal dengan Ayub? Ya, Ibu akan bacakan satu ayat dari firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ayub 1 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sehingga tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Semua kenal Ayub ya. Ayub itu terkenal seorang bapak yang jujur, taat sekali kepada Tuhan ya. Apapun yang terjadi, kendala-kendala kehidupan, permasalahan kehidupan, dia bisa atasi karena dia hanya mengandalkan Tuhan, walaupun itu berat bagi hidupnya. Nah, ada ilustrasinya, seorang temanmu bernama Didi. Wah, Didi ini kira-kira kelas 4 SD ya. Nah, semalam sudah belajar dengan sungguh-sungguh, rajin sekali, karena besoknya dia akan menghadapi ulangan matematika. Sulit ya pelajaran matematika, dia harus menghafalkan rumus-rumus, banyak latihan dan sebagainya. Nah, dia sudah mantap, sudah siap dengan belajarnya semalam, paginya dia akan menghadapi tes matematika. Ketika dia akan berangkat ke sekolah, tidak lupa dia berdoa bertiga kepada Tuhan dengan ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya mendoakan Didik supaya Didik tetap taat, supaya Didik tetap jujur apapun yang terjadi. Nah, maka dengan semangat dia pergi ke sekolah, yakin dia pasti bisa mengerjakan tes matematikanya.
Karena dia juga yakin sudah didoakan pasti semuanya akan beres. Nah, ketika Didik sudah tiba di sekolah, tiba pelajaran matematika dan dia menghadapi ulangannya itu, 1 soal, 2 soal, 3 soal, beberapa soal dia kerjakan. Nah, tiba-tiba dia mengerutkan kening. Waduh, yang ini saya lupa rumusnya. Padahal tadi malam sudah saya pelajari, tapi ini kok lupa rumusnya. Aduh, bagaimana ini ya? Saya tidak bisa mendapat nilai 100 atau 90 ini nanti kalau saya tidak bisa mengerjakan ini. Nah, Didik berusaha untuk mengingat-ingat terus rumus-rumus yang dia pelajari, tapi tetap saja tidak ingat. Nah, ketika dia melihat pekerjaan temannya di sebelahnya, wow, terkenal pintar ini. Ada kesempatan untuk melihat pekerjaan teman di samping kanannya. Sudah diisi semua. Dia lihat pekerjaannya kosong. Dia kemudian melirik lagi, isi. Nah, sebetulnya kalau dia mau, dia bisa menyontek pekerjaan temannya. Atau dia juga bisa buka laci, buka buku di laci, kemudian melihat rumus. Itu juga bisa dilakukan karena ada kesempatan. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Didik melewati itu semua. Ketika dia berusaha untuk melirik, dia lantas berpikir, waduh, saya tidak mau untuk mencontek. Ada kesempatan untuk membuka rumus di laci bangku, dia tidak lakukan. Karena apa? Karena dia lebih baik mendapat nilai yang murni daripada nilainya yang bagus tetapi bukan hasil karyanya sendiri atau hasil contekan. Percuma dia menyontek nanti karena sudah didoakan juga oleh orang tuanya. Percuma nanti mendapat nilai bagus hasil contekan karena tadi malam dia sudah belajar sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan. Nah, akhirnya Didik mampu melewati masa ini. Dia tidak akan menyontek, dia tidak akan membuka kesempatan untuk menyontek, tapi dia tetap ingat kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk tidak akan berbuat jahat. Dia berdoa terus dan akhirnya mampu dia melepaskan itu. Dia yakin walaupun ada beberapa pekerjaan yang belum diisi, tapi dia sanggup untuk melewati itu dan menyerahkan kepada guru matematika pada waktu itu. Akhirnya ketika dia pulang, dia cerita kepada ibunya apa yang terjadi. Apa yang dilakukan ibunya anak-anak? Ibunya justru memberi acungan jempol kepada Didik. Kamu hebat ya. Kamu melewati masa-masa seperti itu, kesempatan yang harus bisa kamu gunakan tapi tidak kamu gunakan karena kamu lebih taat, lebih takut kepada Tuhan. Nah, sekian ilustrasi ini tentunya kita semua pernah mengalami itu. Bagaimana anak-anak? Apakah bila kita ulangan kemudian tidak siap tetapi ada kesempatan untuk menyontek, kita akan gunakan itu? Tentu tidak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan mengetahui apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, jangan pernah berbuat jahat. Taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkan firman-Mu menguatkan kami untuk kami boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Ajari kami untuk mampu melalui hari-hari yang menegangkan kehidupan kami dan kami mampu untuk melewati semua ujian yang telah ada di depan kami. Kami lebih taat, kami lebih takut kepada Tuhan karena Tuhanlah segalanya bagi kami. Biarkan kami mengikuti Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, dari suka duka kami, tapi kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan sekali lagi lagu yang sudah kita nyanyikan di depan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau
ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih, selamat melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.